Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di Forum Metaplan Pengetahuan Tuberkulosis pada Anak. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta Metaplan karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam forum kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Saya sendiri, Ika Fathiyah, selaku fasilitator yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga berakhir nanti. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani juga oleh teman-teman saya. Silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Selamat malam Ibu-Ibu semua, perkenalkan nama saya Andini Tania Zetira dan pada forum hari ini saya sebagai co-fasilitator. Baik, selamat malam Ibu-Ibu semuanya. Saya Gibran. Saya di sini sebagai notulensi. Baik, selamat malam teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Saya Clara. Di sini peran saya sebagai dokumentasi. Baik, selamat malam Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Marsyanda. Di sini peran saya sebagai record Zoom. Terima kasih. Selamat malam semuanya, ibu-ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Faiza Nabila, selaku dokumentasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Hidayati dari kelompok 1. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Saya Erisa sebagai pengedit video. Oke, jadi udah kenalan semua ya, ini dari teman-teman anggota kelompok 1. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu peserta Metaplan bisa memperkenalkan diri satu-satu. Ada yang mau perkenalan duluan nggak ya? Boleh langsung on mic. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Astri Maiviana. Salam kenal ya. Halo, salam kenal Ibu Astri. Oh ya, Ibu Astri ini dari mana nih, Bu? Dari rumahnya maksudnya? Ya, Saya asalnya. rumahnya Sidoarjo. Iya, Ngedangan Ibu Sidoarjo Astri ya. dari Sidoarjo. Oke, salam Iya. kenal. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau kenalan? Halo, Assalamualaikum. Saya Elia Duta dari Madiun. Salam kenal semuanya. Halo, Ibu Elia, salam kenal. Selanjutnya mungkin peserta yang lain boleh melanjutkan perkenalan. Halo, Assalamualaikum. Ibu Yuli dulu deh, Ibu Yuli. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak-mbak sekalian. Salam kenal, nama saya Yuli, asal dari Jakarta. Oke, salam kenal Ibu Yuli. Jauh ya Jakarta. Ini bisa Jakarta bareng memang ini. Oke, yuk lanjut yuk. Siapa lagi nih yang mau perkenalan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Feby dari Sidoarjo. Salam kenal Ibu Feby. Terima kasih. Sama-sama. Oke, siapa nih yang belum? Yuk, yuk, yuk. Oh, ini ada yang perkenalan dari chat nih. Siapa nih? Dari Ibu Ilmiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini bersamaan suara masjid. Saya Ilmi dari Mojokerto. Oh, oke, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa Bu Ilmi. Salam kenal.
Selanjutnya yang belum siapa nih? Ibu Eca dan Ibu Ati nih, belum nih. Halo, salam kenal. Nama saya Ibu Sumiati dari Lombok. Halo Ibu Sumiati, salam kenal. Oke, ini terakhir nih, Ibu Eca, ayo. Kenalan. Mohon maaf, Ibu Eca ini suaranya belum terdengar, Ibu. Boleh dituliskan lewat kolom chat jika terdapat kendala. Oke, mungkin ada sedikit kendala dari Ibu Eca, kita lanjut saja. Karena semuanya sudah perkenalan, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari Metaplan kita pada malam hari ini. Metaplan ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat, terutama para ibu, tentang penyakit tuberkulosis pada anak. Hal ini dilatar belakangi oleh masih tingginya prevalensi penyakit tuberkulosis anak di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan bacakan tata cara pelaksanaan Metaplan pada malam hari ini. Boleh minta tolong share screen? Oke, teknis Metaplan. Yang pertama, memastikan semua peserta sudah mengakses aplikasi Zoom. Yang kedua, pada saat Metaplan, diskusi dipandu oleh seorang fasilitator dan co-fasilitator. Yang ketiga, notulen bertugas mencatat hasil diskusi Metaplan. Yang keempat, sebelum memulai diskusi, dilakukan ice breaking terlebih dahulu agar peserta tidak merasa tegang saat diskusi. Yang kelima, diskusi dimulai saat fasilitator membacakan pertanyaan dan peserta Metaplan menjawab pertanyaan dengan cara open mic atau menuliskan jawaban pada kolom chat yang tersedia di Zoom. Yang keenam, peserta diharapkan memberi jawaban tunggal tanpa menambahkan dan maupun atau. Yang ketujuh, setiap pertanyaan yang diajukan diberikan waktu menjawab selama 10 menit. Setelah 10 menit, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Kedelapan, notulen akan menuliskan jawaban pada Jamboard. Yang kesembilan, jawaban yang dianggap sama akan disusun menjadi sebuah kategori. Hal ini akan dilakukan hingga pertanyaan terakhir. Dan yang terakhir, setelah diskusi Metaplan selesai, notulen akan membacakan hasil notulensi Metaplan yang dilakukan. Oke. Nah, sebelum memulai Metaplan kita pada malam hari ini, kita ice breaking dulu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi dari para peserta Metaplan. Jadi aturannya, kalau saya menyebutkan angka 1, maka para peserta Metaplan akan tepuk tangan sebanyak sekali. Kemudian jika saya menyebutkan angka 2, para peserta Metaplan akan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Dan jika saya menyebutkan angka 3, para peserta Metaplan akan tepuk tangan sebanyak 3 kali. Bisa dipahami?
Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Sebelumnya mungkin bisa ini dulu ya, dihidupkan mikrofonnya, di open mic dulu biar suara tepuk tangannya terdengar. Dua, tiga. Oke. Saya mulai ya. Iya. 2, Namanya sih. 3, 1, 3. Oke, karena semuanya sudah fokus untuk mengikuti acara Metaplan pada malam hari ini, kita lanjut ke acara inti. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaan pertama. Nanti para peserta dapat langsung membuka mikrofon atau menulis jawaban melalui kolom chat. Oke, pertanyaan yang pertama. Saya bacakan. Apa saja yang Anda ketahui tentang tuberkulosis pada anak? Saya ulangi, apa saja yang Anda ketahui tentang tuberkulosis pada anak? Silakan kepada para peserta untuk open mic. Saya mau menjawab. Ya, baik. Silakan Ibu Ati jawabannya. Jadi yang saya ketahui tentang penyakit TB ini adalah suatu penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Ati. Selanjutnya mungkin dari peserta Metaplan yang lain dapat menambahkan atau memiliki jawaban yang berbeda. Saya Oh, mau ini ada di... jawab. Oke, baik Ibu Elia. Ibu Elia ya tadi. Oke, silakan Ibu. Ya, TB itu penyakit yang menyerang paru-paru pada anak yang disebabkan oleh bakteri. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Elia. Selanjutnya ini ada jawaban dari kolom chat dari Ibu Ilmiatul. Saya izin bacakan. Mohon izin jawab. Yang saya ketahui mengenai TBC anak adalah penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh, bukan hanya di paru-paru, tapi juga bisa berupa benjolan pada leher dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Ilmiatul. Izin Mbak Ika. Oh iya Ibu, silakan Ibu Yuli. Iya, terima kasih. Yang saya ketahui terkait dengan TBC pada anak itu terjadi karena anak itu menghirup suatu bakteri, kalau nggak salah bakterinya itu namanya Mycobacterium tuberculosis yang berada di udara dan itu bersarang di paru-paru dan juga dapat berkembang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang belakang, ginjal, bahkan sampai ke otak. Itu yang saya bisa ketahui. Terima kasih Mbak Ika. Oh iya, terima kasih ya. Jawabannya sangat-sangat ini ya lengkap. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Oke, selanjutnya peserta yang lain silakan memberikan jawabannya. Oke, Ibu Saya Baby mau silakan menjawab. Ibu. Ya, jadi penyakit TB itu penyakit yang bisa menular. Dia bisa menular dari yang diserang paru-paru yang menular ke anak-anak maupun orang dewasa. Ya, mohon izin, Mbak. Baik, ya terima kasih tadi dari Ibu Baby atas jawabannya. Silakan Mbak Astri. Ibu Astri maksud saya. Iya. Jadi penyakit TB itu adalah penyakit yang menyerang pada paru-paru yang disebabkan oleh kuman ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini
yang disebarkan lewat udara. Jadi bisa menular ke siapapun, baik anak, orang dewasa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri. Selanjutnya, ini udah menyampaikan pendapat semua ya, atau ada yang belum nih? Siapa nih yang belum? Oh, udah semua berarti ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ibu-ibu di sini sudah sebagian besar sudah lumayan mengerti bagaimana TB pada anak. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab dan para peserta sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin bisa dirapikan dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya, Ibu-Ibu. Saya akan bacakan pertanyaan kedua. Apa saja gejala tuberkulosis pada anak yang Anda ketahui? Saya ulangi, apa saja gejala tuberkulosis pada anak yang Anda ketahui? Silakan yang ingin berpendapat pertama. Izin, Mbak. Saya izin. Iya, silakan Ibu Astri ya. Ya. Oke, Gejalanya, silakan, Bu. gejalanya yaitu berat badan sulit naik, terus nafsu makan berkurang, kemudian batuk kurang lebih 2 minggu yang tidak kunjung sembuh, demam kurang lebih 2 minggu, terus kemudian anak itu lemas dan tidak aktif lagi untuk bermain gitu. Baik, terima kasih Ibu Astri atas jawabannya. Selanjutnya, siapa lagi nih yang mau menyampaikan pendapat? Izin Mbak, izin menjawab. Oke, silakan Ibu Elia. Ya, gejala TB pada anak yang saya ketahui biasanya anak itu demam, berat badan sulit sulit naik, batuk yang lama, lemah, letih, lesu. Ya, Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Elia. Selanjutnya ini ada jawaban dari kolom chat. Saya izin Mbak. membacakan. Iya. Ya, izin membacakan yang di kolom chat dulu ya Ibu. Mohon maaf. Iya, Mbak. Mohon izin jawab. Batuk yang tidak kunjung sembuh selama lebih 2 minggu, demam dan terlihat kondisi badan lemah, letih, dan lesu. Nah, ini jawaban dari Ibu Ilmiatul. Oke, terima kasih banyak Ibu Ilmiatul atas jawabannya. Oke, selanjutnya silakan Ibu Pebi pendapatnya. Biasanya itu gejalanya itu kayak lemes gitu, Mbak. Terus habis itu nyeri pada dada juga. Terus kayak gitu, terus kayak demam, kayak gitu dia. Udah. Baik, terima kasih Ibu Pebi. Ya, Ini ada pertanyaan yang masuk lagi lewat kolom chat dari Ibu Yuli. Saya izin membacakan. Gejalanya kehilangan nafsu makan, berkeringat di malam hari, dan sesak napas. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Yuli. Mohon izin Mbak,
boleh sharing atau menambahkan lagi? Oke, Ibu, silakan. Jadi kemarin itu saya lihat di video ya Mbak ya. Jadi anak ini kelihatannya sehat, makan juga bagus, cuma memang berat badannya tidak terlalu naik seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian dia itu berenang terus mengalami kayak sesak gitu ya Mbak ya. Sesak, mungkin ada tekanan dari air. Nah, kemudian diperiksakan ternyata si anak ini mengalami infeksi TB seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya Ibu. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Saya izin ulang membacakan tambahan dari Ibu Yuli. Kadang menimbulkan pembengkakan kelenjar getah bening dan mengakibatkan pertumbuhan pada anak menjadi terhambat. Terima kasih Ibu Yuli atas tambahan jawabannya. Apa masih ada lagi pendapat dari ibu-ibu peserta Metaplan sekalian? Silakan. Mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pendapat di pertanyaan nomor 2 ini. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Mungkin bisa dirapikan dulu. Oke, saya izin bacakan pertanyaan yang ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang cara pengobatan tuberkulosis pada anak? Saya ulangi, apa yang Anda ketahui tentang cara pengobatan tuberkulosis pada anak? Silakan kepada para peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Izin menjawab, Mbak. Oke, Ibu Pebi dulu. Ya, jadi gini, mungkin bisa diperhatikan dari segi lingkungannya juga, dari sekitarnya, lingkungan dia tempat tinggal itu. Terus habis itu bisa diperhatikan lagi vaksin juga untuk anak. Itu sangat berpengaruh juga sih memang itu. Habis itu bisa konsultasi ke dokter, keluhannya apa aja. Terus mungkin dari pola makan yang bergizi tentunya untuk anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Feby atas jawabannya. Ya, selanjutnya, izin jawab Mbak. Oke, Ibu Elia silahkan. Ya, pengobatannya konsultasi dengan dokter, terus minum obat dari dokter, dan minum antibiotik. Sudah. Oke, terima kasih Bu Elia atas jawabannya. Selanjutnya, siapa nih yang mau berpendapat? Iya, Mbak. Oke, silakan Ibu Astri. Jadi yang pertama harus jelas dulu ya, si anak ini harus benar-benar dipastikan bahwa dia terkena virus TB gitu ya. Jadi harus menjalani beberapa tes dari dokter, bisa tes torak atau tes apa mantap ya, lupa saya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan petunjuk dari dokter.
gitu, minum obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, seperti itu. Terima kasih ya, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Astri. Izin, Selanjutnya, oke, silakan Ibu Yuli. Baik, yang pertama mungkin bisa menjaga lingkungan sekitar rumah tetap bersih, tidak lembab, dan sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah. Terus yang kedua, memberikan makanan yang bergizi dan seimbang kepada anak. Dan juga yang terakhir mungkin melakukan vaksinasi BCG ya kalau nggak salah. Mungkin itu saja Mbak Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Yuli. Selanjutnya, siapa nih? Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ini ada di chat. Saya izin membacakan dari Ibu Ilmiatul. Mohon izin jawab. Untuk pengobatan TB, yang pertama melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit dengan menjalani beberapa tes, khususnya tes dahak dan foto ronsen. Setelah itu baru melakukan pengobatan selama 6 bulan dibarengi dengan olahraga dan kering di bawah sinar matahari. Minum susu setiap hari dan menjaga sirkulasi udara ruangan setiap hari. Oke, terima kasih Ibu Ilmiatul atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang menyampaikan pendapat. Kalau begitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya izin bacakan pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda lakukan jika anak Anda mengalami tuberkulosis atau TB? Saya ulangi, apa yang Anda lakukan jika anak Anda mengalami tuberkulosis atau TB? Silakan pada para peserta untuk berpendapat. Menjawab, Mbak. Ibu. Oke, Ibu Astri dulu deh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi kalau anak kita sudah positif terkena TB, otomatis satu rumah itu bisa jadi juga tertular ya Mbak ya. Jadi satu rumah itu juga harus tes. Kemudian dijaga pola makannya, terus gizinya, udara yang ada di rumah jangan sampai lembab, sinar matahari harus masuk ke dalam rumah. Kemudian sesuai anjuran dokter, kita harus minum obat. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu Astri atas jawabannya. Sebelumnya saya izin membacakan pertanyaan yang masuk lewat kolom chat terlebih dahulu. Dari Ibu Ilmiatul, mohon izin jawab. Hal yang harus dilakukan adalah pengobatan rutin selama, mohon izin jawab, hal yang harus dilakukan adalah pengobatan rutin selama 6 bulan. Tidak boleh terlewat 1 hari saja. Lebih memperhatikan kebersihan dan sirkulasi udara, khususnya kamar yang ditempati anak dengan penyakit TBC. Memakai masker selama berkomunikasi dengan anak. Ketika keluar rumah, anak diwajibkan memakai masker.
Jika bisa double masker. Selalu berjemur di bawah sinar matahari dan makan minum tidur teratur. Tidak memperbolehkan satu tempat makan, piring, gelas, sendok, semua dipisah. Untuk mencegah penularan TBC. Oke, terima kasih Bu Ilmiatul atas pendapatnya. Belum. Belum. Terus belum. Izin jawab, Mbak. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Ya. Menurut saya, anak harus segera dibawa ke dokter karena harus segera mendapatkan penanganan. Kita juga harus memperhatikan minum obatnya secara teratur, memantau gizi anak supaya tercukupi. Jika ada keadaan darurat, segera dibawa ke rumah sakit. Dah, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Elia. Selanjutnya, oh ya, silakan Ibu Pebi. Ya, mau izin menjawab ya, Mbak. Jadi mungkin kalau sudah tahu anaknya kena TB, mungkin bisa langsung cek ke dokter, atau mungkin bisa minta pengobatan terkait penyakitnya tersebut. Nah, bisa melakukan social distancing untuk menjaga jarak agar tidak tertular kepada orang lain, atau mungkin kepada maksudnya orang-orang yang di rumah juga kan, dan memperhatikan gizi anak tersebut gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Pebi. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapat? Izin Mbak Ika. Oh ya, silakan Ibu. Ya, kalau memang sudah ada gejala terhadap anak, ya mungkin yang pertama melakukan konsul ke dokter anak ya, khususnya ke dokter anak yang ahli respirologi. Terus yang kedua mungkin menjauhkan anak dengan kelompok yang rentan agar tidak menularkan. Terus juga dengan melakukan pola hidup yang sehat dan bersih. Mungkin itu saja Mbak Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapat? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, baik. Karena sudah tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, ya. Ini pertanyaan nomor 5. Sebelumnya mungkin bisa dirapikan dulu. Masih semangat gak nih, ibu-ibu, para peserta Metaplan? Tadi jawabannya bagus-bagus. Tinggal satu pertanyaan lagi. Oke, saya langsung bacakan pertanyaan nomor 5 sekaligus pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan kasus TB pada anak? Saya ulangi, menurut Ibu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan kasus TB pada anak? Silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat dulu.
Izin jawab, Mbak. Oke, silakan Ibu Elia. Ibu Elia dulu deh. Ya, ini upaya pemerintah ini dalam pencegahan TBC, di tracking atau ditelusuri siapa saja yang terpapar, terus adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah, dan penyiapan fasilitas kesehatan yang mumpuni oleh pemerintah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Elia atas jawabannya. Silakan selanjutnya. Mbak izin menjawab. Ya, silakan Ibu Febi. Jadi gini, mungkin pemerintah kayak telah memberikan pengobatan terus-menerus gitu loh, memberikan strategi untuk menanggulangi kasus TB ini pada masyarakat. Jadi melakukan pergerakan pemberantasan TB pada anak kayak itu. Oke, Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Febi. Sama-sama. Selanjutnya ada lagi. Mohon izin, Mbak. Silakan Ibu Astri. Iya, upaya dari pemerintah itu sudah ada sosialisasi dan mendata di posyandu, Mbak. Jadi kalau anak yang berat badannya kurang seperti itu, nanti akan didata, kemudian dicek apakah anak ini sehat atau apakah ada gejala TB seperti itu. Misal nanti ada gejala TB, nanti ada penanganan khusus dari tim posyandu seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ibu Astri. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Oke, ini ada dari Ibu Yuli di kolom chat. Saya izin membacakan. Menggalakkan program vaksin BCG, melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan sosialisasi terkait TBC pada anak. Melakukan kegiatan pengecekan berkala kepada anak melalui kegiatan posyandu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Yuli. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Atau ingin menambahkan? Oh, ini ada dari Ibu Ilmiatul di kolom chat. Saya izin membacakan. Pemerintah meluncurkan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC. Upaya yang telah dilakukan pemerintah minggu kemarin dari pihak puskesmas kami sudah melakukan pemeriksaan melalui pengecekan kelenjar di leher semua anggota keluarga yang salah satunya TBC, sehingga bisa dideteksi sejak dini apakah terjangkit juga atau tidak. Baik, terima kasih Ibu Ilmiatul atas pendapatnya. Mungkin ada lagi? Ini udah pertanyaan terakhir nih. Apakah ada yang berpendapat lagi atau menambahkan? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada berarti ini selesai nih. 1, 2, 3. Jadi karena telah berakhirnya penyampaian pertanyaan dan diskusi 5 topik Metaplan pada malam hari ini, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh notulensi. Kepada notulensi yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Gibran, sebagai notulensi. Izin memaparkan kesimpulan yang didapat dari Metaplan yang telah dilaksanakan malam hari ini. Mulai dari pertanyaan yang pertama hingga pertanyaan yang terakhir, saya sangat mengapresiasi karena ibu-ibu telah menjawab pertanyaan yang tadi sangat memuaskan dan sangat luar biasa.
Baik, izinkan saya membacakan kesimpulan yang ada. Mulai dari pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai TB pada anak? Semuanya berpendapat pada satu kesimpulan yang sama, yakni penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang kemana saja, baik paru-paru, kelenjar tulang belakang, ginjal, dan lain-lain. Ada di leher juga. Yang ditandai dengan batuk yang tak kunjung sembuh dan disebarkan melalui udara. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja gejala TB pada anak yang Ibu ketahui? Semuanya bersepakat pada satu kesimpulan yang sama, yaitu berat badan sulit naik, berkurangnya nafsu makan, batuk dan demam 2 minggu, lemah, letih, dan lesu sehingga anak tidak produktif, nyeri pada dada, berkeringat di malam hari, sesak nafas, terhambatnya pertumbuhan pada anak. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang Ibu ketahui tentang cara pengobatan TBC pada anak? Semuanya juga bersepakat pada satu kesimpulan yang sama, yaitu melalui lingkungan tempat tinggal, baik dari sirkulasi ruangan, intensitas cahaya yang masuk di rumah, dan lain sebagainya. Ada vaksin juga, konsultasi ke dokter, serta meminum resep dari dokter, pola makan yang bergizi, dan yang paling penting dipastikan apakah benar anak tersebut terjangkit TBC atau tidak melalui tes dahak atau lain sebagainya. Pengobatan fotoronggen, pengobatan 6 bulan olahraga, berjemur di bawah matahari. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika anak terjangkit TBC? Meminum obat, menjaga pola makan, menjaga sirkulasi udara di rumah, sinar matahari juga harus masuk ke rumah. Penanganan rutin selama 6 bulan, menjaga kebersihan rumah. Alat makan dipisah, ini seperti social distancing ya. Alat makan dipisah, memakai masker saat berkomunikasi dengan anak. Lalu pertanyaan yang terakhir, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan kasus TB kepada anak. Pihak puskesmas telah melakukan pemeriksaan melalui pengecekan di kelenjar leher semua anggota keluarga agar dapat mendeteksi TBC dini pada semua anggota keluarga termasuk pada anak. Sosialisasi di posyandu, memberikan pengobatan, menggalakkan program vaksin BCG, melakukan pengecekan berkala melalui posyandu, serta pemerintah mengeluarkan dana agar vaskes-vaskes yang ada di Indonesia. Udah kesimpulan. Baik, seperti itu saja kesimpulan yang ada. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab pertanyaan 1-5 dengan sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ika. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari Notulensi. Wah, selanjutnya karena telah disampaikannya kesimpulan oleh Notulen tadi, kita beranjak ke penghujung acara. Nah, karena tadi sudah kita awali dengan doa, selanjutnya juga kita akan akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa, dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Masih semangat nggak nih, ibu-ibu para peserta Metaplan? Wah, tadi jawabannya sangat-sangat luar biasa, di luar ekspektasi. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, kita sudah melalui rangkaian acara dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para partisipan, para peserta Metaplan yang telah menyempatkan dan membagi waktunya untuk hadir untuk berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku fasilitator dan teman-teman sekalian dari kelompok 1 pamit undur diri apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.